Nah, untuk kalau misalnya kalian mau lebih fokus juga itu ada namanya MAK, jadi itu lebih menjurus gitu ya, lebih menjurus ke bidangnya. Lalu juga tujuan dari pendidikan SMK membantu setiap lulusan agar bisa masuk ke dunia kerja. Nah, jadi kalian kalau misalnya mau ke SMK berarti kalian udah siap untuk bekerja. Jadi tidak susah lagi gitu untuk mencari kerja. Tapi ingat harus dengan jadi gimana kitanya, bagaimana kita membawakan diri kita supaya lebih misalnya tidak banyak relasi, kayak kita bisa menguasai, oh ini dipercaya nih sama si A gitu. Jadi kita bisa ibaratnya mah, oh kita ini udah deket nih sama orang ini, jadi gampang lah gitu, bisa diatur di belakangnya kayak gitu. Lalu, nah tapi untuk memenuhi kebutuhan tersebut kalian diperlukan percepatan dan peningkatan kompetensi. Misalnya tadi si Akang itu mau ke TKJ. Nah, apa sih TKJ itu? Gimana sih belajarnya TKJ itu? Apa sih yang dipelajari dari TKJ itu? Kayak gitu. Lalu apa sih yang memilih SMK ini? Nah, sama ya, fokus sekolah menengah kejuruan ini berorientasi pada keterampilan khusus. Jadi kayak tadi banyak prakteknya. Misalkan kalian mau ke perhotelan nih, kalian praktek ke perhotelan, terus biasanya kalau SMK itu ada PKL-nya ya, ada PKL kayak gitu. Lalu mempunyai banyak jurusan hingga mencapai 160 jurusan se Indonesia. Nanti aku bakal ngasih khayalin gitu untuk kalian mengetahui berapa banyak sih sekolah 160 jurusan ini. Nah nanti ya, setelah itu siswa diproyeksikan untuk dapat langsung bekerja setelah lulus. Nah kalau misalnya kalian sudah mempunyai kompetensi, kalian bisa lulus langsung bekerja gitu. Lalu materi yang dipelajari lebih banyak ke arah praktis dan praktek gitu. Maaf, ini mau ke area oh, silakan. Ini SMA dan MA itu beda naungan. Kalau misalnya SMA dan SMK itu naungannya Kemendikbudristek atau Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, nah gitu, Kebudayaan, Pendidikan dan Teknologi. Nah kalau MA ini biasanya oleh Menteri Agama. Nah MA ini biasanya ada pelajaran tambahannya. Kalau misalnya di SMK malah lebih ke praktek, kalau di MA kayak ada hadis, kayak ada kita kayak gitu, kayak kalau di mandi, kayak BPAI gitu ya. Oke. Ada nggak kakak kelas kalian yang masuk MA? Tahu nggak? Ada nggak? Nggak tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi MA ini lebih diporsikan gitu ya ke pendidikan agama Islam. Nah, jadi memilih MA itu biasanya sama seperti ke SMA. Nah, yang pertama peningkatan pengetahuan dan agama. Nah, biasanya kalau yang memilih MA itu biasanya anak MTS ya. Iya. Anak MTS biasanya dijurukan atau ditujukan ke MA. Nah, kalau madrasah aliyah ini ada 3 jurusan, berupa IPS dan juga bahasa. Lalu selanjutnya sama, kalau MA juga sama, ada kita SMA ya, ada SMA sama. Nah materi keagamaan lebih banyak dibanding SMA. Oke, selanjutnya langkah memilih jurusan. Nah biasanya ketika kalian memasuki SMA atau mau daftar, kalian biasanya ditujukannya oleh jonasi ya, jonasi. Jadi harus berhati-hati, tapi tidak tahu dengan kebijakan sekarang bagaimana jonasi itu kepakainya atau enggak. Nah, kalau kamu memilih diri sekolah, menentukan tujuan setelah lulus sekolah menengah. Tadi yang saya tanyakan, kalian ada yang mau ke SMA, ada yang mau ke MA, ada yang mau ke SMA. Selanjutnya harus sering masuk ya teman-teman, karena kurang lebih 1 bulan lagi kalian sudah puas gitu, sudah berhenti sekolahnya nah, gitu. Saya doakan semoga kalian semua lulus.
lagi aku bisanya apa ya gitu. Oh aku cocoknya kayaknya gimana ya. Jadi jangan sampai kalian aku mau ke SMA tapi jiwa raga dalam hati kalian cocoknya ternyata di SMK. Jangan sampai nanti kalian salah jurusan gitu. Oke, selanjutnya pertimbangkan sifat yang Anda miliki seperti yang tadi ya. Pertimbangkan sifat yang tadi ini, yang minat bakat juga. Lagi selanjutnya diskusikan pertimbangan Anda dengan teman dan keluarga. Nah ingat, jangan sampai kalian ikut-ikutan teman ya. Jangan sampai ada sih atau ikut-ikutan pacar. Jangan. Jadi pacar aku dari SMK, dia mau ke SMK padahal bakat dia dari SMA. Itu jangan ya. Jangan sampai kayak gitu. Karena itu akan merugikan kalian gitu. Akan merugikan kalian. Belum tentu kan kalian itu nanti setelah misalkan kalian bareng sama pacar, kalian belum tentu nanti bareng lagi. Saya tidak mendoakan, tapi jangan. Oke, ingat ya, kalau misalnya kalian mau ke SMK, orang tua juga harus setuju. Jangan sampai nanti orang tua tidak setuju. Ya, sudah diskusi dengan orang tua? Sudah. Kemarin saya suruh untuk diskusi, sudah? Sudah. Ya bagus. Oke, selanjutnya apa sih kriteria masuk SMA ini? Yang pertama saya tadi sampaikan, yaitu zonasi. Ingat, yang sekolahnya dekat. Kalau paling dekat SMA di sini di mana? Enggak ada. Kalau SMA saya dekat aja. SMA satu Manggarai ya. Oke, di Kuri ya. Oke. Kriteria masuk SMA pasti yang pertama yaitu kalian harus minat dulu. Jangan sampai dipaksakan begitu. Selanjutnya disetujui oleh orang tua. Nah, lagi-lagi saya sampaikan bahwa restu orang tua itu harus paling tinggi. Jangan sampai mengalami serangan gitu, ya. Karena aku pun diusaha dari orang tua sekarang ada di sini kayak gitu. Selanjutnya pastinya akan memenuhi syarat ya, persyaratan akademik seperti nilai, lulus tes, sesuai dengan kondisi sosial sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi. Nah, kalian juga harus memperhatikan ya, jangan sampai kalian itu misalnya masuk mau ke SMK nih, tapi lihat kondisi dari perekonomian keluarga juga. Tapi di sini aku bukannya membuat kalian minder gitu, tapi mulai dari sekarang mungkinnya karena zaman semakin maju pastinya harga barang ataupun apapun pasti akan naik kayak gitu. Kalian itu sepakat ya. Selanjutnya akan melanjutkan ke perguruan tinggi bila ini. Nah, jadi SMA itu seperti yang tadi saya bilang bahwa SMA ini melanjutkan ke perguruan tinggi. Misalnya mau kuliah di UI bisa boleh ya. Selanjutnya memahami betul SMA yang dipilih. Nah, misalnya memahami betul SMA yang dipilih ini, kalian itu harus tahu misalkan sekolahnya ini Senin sampai Sabtu atau Jumat sampai Senin sampai Jumat. Jadi kalian harus tahu mulai dari sekarang ya, karena itu penting ya. Nah, mempersiapkan diri dengan belajar dan berdoa sebanyak-banyaknya ya. Jadi mulai sekarang ingat ya pesan aku, jangan bermalas-malasan ya mulai sekarang ya. Oke. Kriteria masuk SMK berarti selanjutnya kriteria masuk SMK. Kriteria masuk SMK. Pasti yang pertama yaitu berminat ya, yang kedua disetujui oleh orang tua, termasuk dengan sosial dan ekonomi seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau lebih sama sih di antara SMA, MA dan SMK, hanya saja mungkin pada SMK biasanya suka ada tes kayak gitu. Lalu juga biasanya suka ada jalur-jalurnya gitu. Nah, selanjutnya SMA juga sama ya. Nah, senantiasa SMK karena SMK biasanya lebih plus gitu ya dibanding MA dan SMA. Nah, MA pun sama ya, biasanya suka ada lagi. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau masuk negeri, misalkan SMAN atau SMKN atau MAN, nah biasanya itu penerimanya hampir sama gitu karena ini dinaungi oleh kementerian. Kalau misalnya kalian swasta, nah biasanya lebih beda ya. Nah, kalau misalnya swasta itu biasanya
ada biaya khusus kayak misalnya lebih beda lah harganya dengan negeri. Nah, gitu. Jadi kalian di situ harus memperhatikan apa sih negeri itu gimana sih, swasta itu seperti apa. Nah, oke. Selanjutnya, oke, teman-teman semua, sebelum saya tutup, ada yang ingin bertanya? Boleh satu orang apa aja bebas. Misalnya tips apa bebas, boleh bebas. Iya, boleh. Oke, karena mungkin saya dari mulai sekolah sampai SMA dan mungkin kemarin saya belum mengetahui minat bakat saya, tapi saya suka di sosial karena pasti minat bakat itu menuntut diri ya, betul kayak naluri kita betul gimana. Tapi kemarin saya sudah ikut tes, jadi nanti biasanya seperti yang saya bilang bahwa biasanya guru BK atau nanti guru BK mendatangkan ahli tes untuk memberikan minat bakat kalian. Nah, biasanya nanti di tes ada beberapa soal mengenai pertanyaan. Jadi nanti kalian isi, nanti hasilnya keluar di situ minat. Misalnya sosialnya berapa, alamnya berapa. Alam itu kayak berarti kalian mengetahui kalian suka tentang IPA kayak gitu. Nanti pribadinya ada berapa, nanti biasanya di sana akan diakumulasikan minatnya berapa. Oh, misalnya jadi kamu cocoknya ke sosial. Jadi biasanya coba di sini ada yang tahu nggak minat bakat kalian apa? Satu orang aja. Walaupun belum dites. Oh, aku susah itu nyanyi. Ada? Boleh? Oh, bahasa. Keren. Nanti mau masuk? SMA atau SMA? Oke. Oke. Coba berdiri semua. Tangannya ke atas. Iya, tangan ke atas, ke bawah. Oke, bentar. Aku punya balpen. Nanti kita main dari sini. Oke, yang mau yang sebelah sini pegang di sebelah sini, yang sebelah sini pegang di sebelah sini. Oke, teman-teman kasih dulu. Itu lagi. Tangannya gini ya, berarti dulu depan. Semua berarti dulu depan. Depan dulu. Tangga, kalian begini. Tangga, tangan. Tangan. Nanti kalau tangkap, kalian harus ambil yang lawan kalian. Paham? Tapi ya, hati-hati ya.
kalian itu kan itu harus di sekarang coba aku mau minta satu orang untuk maju ke depan dan melakukan semuanya gitu. Seingat kalian aja, nanti aku kasih aja lagi. Ada? Satu orang boleh? Kalau ke SMA itu lebih ke individu buat kuliah. Kalau SMA lebih ke sampai sama lebih ke kerja. Jadi kalau ke SMA kita udah siap buat kerja. Kalau MA lebih banyak kayak hadis-hadis, kitab, terus lalu dan pada pembelajaran. Kasih tangan semua. Kasih ya. Sama-sama selama. Kasih. Kalian sudah menyimak atau belum? Oke, ini sih ya.